Silakan. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, yang terpelajar Dosa Dr. Nasruddin Wahid MA, Presiden, Ibu Dr. Mahdan Anas, Dr. Ismail HI, kemudian para presiden, ada teman-teman pelajar Dr. Saifuddin MA, Dr. Hani MAG, Dr. Jahuri MAG, kemudian promotor sama saya ini ada Bapak Profesor Dr. Musyid Jasmin HI juga yang mengajar. Tahniah buat Konfirmus Pak Nurdinus. Di hari-hari ini mungkin super sibuk Bapak menyiapkan tesis ini, disertasi ini, dan ini prosesnya lama Pak ya, bukan 2 hari. Dan diskusi banyak kita sudah tentang hal ini, dan saya menarik ketika kalau ada mahasiswa yang menulis tentang warisan. Ini ilmu yang relatif langka, tidak menarik lagi orang tadi. Walaupun ilmu ini dibutuhkan oleh semua orang, karena semua orang meninggal. Tidak ada orang tidak meninggal. Semua orang meninggal, dan problem utamanya warisan, dan itu menjadi masalah masyarakat. Ilmu ini dirasa sulit, susah dipelajari, karena banyak teori yang berkaitan dengan angka-angka. Karena orang belajar matematika itu sifatnya penelitian, maka susah. Padahal dalam ilmu mewaris ini angkanya nggak banyak Pak, cuma 6 angka saja kan. Kedua, seperempat, seperenam, seperdelapan, sepertiga, sepertiga. Ada lebih dari itu angkanya. Tetapi terasa amat sulit untuk mengingat angka-angka itu. Yang dapat 1/5 itu ada 5, yang dapat 1/4 itu ada 4, yang dapat 2/4, 2/3 itu ada 4, dapat 1/4, 2, dapat 8, 1, yang dapat 6, 8. Itu saja. Ada lebih dari itu. Yang penerimanya enggak banyak sekali. 10 perempuan, 15 laki-laki, termasuk di situ yang tidak terima lagi, kita tidak ada lagi sekarang. Itu asabah dari motif namanya, atau motif Pak di perempuan. Jadi kalau kita gabung jumlah itu perempuan itu 25, sekarang tinggal 23. Artinya kalau diingat itu mudah. Kemudian ada kesimpulan satu lagi, ilmunya di perempuan sehat, masalah-masalah dengan 4 teori. Ada akul, tabayun, tamakuk, tabasul. Ya kan, ada 4. Dan itu dirasa sama-sama sulit, kan cuma 4 saja. Ya, 4 saja. Kalau menggunakan teori apa istilah sekarang, teori KPK, kata dua teori, cuma masuk teori saja. 4 itu bisa ditambah simpulnya di 1 teori saja. Amat mudah. Jadi, tapi terasa sulit Pak. Sulit. Bapak sudah menghatamkan 2 kali. Kita bapak Pak. Mahali 3. Kalau mau lebih detail Pak, baca yang di buku Bapak dan Bapak rujuk itu. Itu Al-Mawaris karena siapa Pak yang di sini? Sabuni. Atau yang bahasa Indonesia-nya Rahman. Bapak dalam media yang itu insyaAllah sangat mudah, ada tulisnya. Cuma yang kesulitan satu lagi, ketika terjadi kekurangan atau kelebihan asal masalah. Ya, Apakah berat atau tidak nol. Itu saja kan. Sebenarnya nggak sulit Pak, sangat simpel itu. Sangat simpel. Yang sulit sebenarnya cuma satu. Nomor 1, membagi warisan kakek dan saudara. Kakek dan saudara itu tidak saling menghijab. Soal Islam ini ya. Ini saya, karena profesi dokter ini saya tidak melakukannya, tapi saya ingin memberikan beberapa clue saja tambahan supaya terasa ini nggak susah. Ya benar Pak. Dalam teori warisan, kenapa ada konsep masalah? Itu tidak
dia akomodir dalam pelaksanaan praktek warisan sekarang di mahkamah, di mana anak laki dan perempuan sama-sama bisa menghabiskan harta. Tapi kalau fikih dia menggunakan posisi asabah. Posisi asabah itu dia tidak boleh lebih dari satu kategori. Kalau sudah ada anak laki nggak mungkin ada cucu. Kalau ada cucu laki-laki nggak mungkin ada ayah. Kalau ayah nggak mungkin ada kakek. Kalau ada kakek mungkin ada saudara. Ada saudara nggak mungkin. Seterusnya seperti itu. Karena konsepnya asabah itu dia mendapat bagian kalau dia menginjak orang lain. Kalau dia tidak menginjak orang lain nggak bisa. Maka konsep asabah dan keinjak itu satu konsep. Nggak bisa dipisahkan. Ketika bertemu kakek saudara, itu dalam struktur kewarisan setingkat. Kakek saudara setingkat. Kalau anak dengan cucu, anak nomor 1, cucu nomor 2. Kalau ayah nomor kakek, ayah nomor 3, dan urutannya kakek nomor 4. Saudara itu cuma kakek setingkat. Kalau ayah lagi setingkat. Sama-sama yang asabah, sama-sama tidak boleh menghijab. Karena tidak boleh menghijab, ini masalah. Bagaimana menerima warisan para kakek dan saudara? Pada satu posisi, kakek itu lebih tinggi posisinya daripada saudara, karena dia menggantikan ayah. Tapi pada sisi lain, kakek dan saudara punya hubungan dengan si mayat itu gara-gara ayah. Hubungannya sama. Jembatan penghubung kakek dan saudara dengan si mayat itu ayah. Karena sama jaraknya, sehingga tidak sering menghijab. Tetapi karena kakek mengganti ayah, saudara tidak bisa mengganti ayah. Maka posisi ini kakek yang diberikan. Makanya ada istilah muqasamah. Ada istilah sepertiga dari sisa, ada istilah seperenam dari harta. Nah ini yang sedikit menjadi tapi yang lain sana simple, karena merasa susah beli angka, maka cuma anak saja. Tapi beli angka itu terasa susah, langsung nggak mau belajar. Sehingga ini banyak ditinggalkan. Saya pikir ini menjadi kewajiban bersama kita. Kewajiban bersama kita untuk kita dalami kembali ilmu ini supaya tidak menjadi masalah. Karena suatu saat nanti saya dikatakan suatu saat nanti akan sampai masanya ketika ada 2 orang bersaudara bertengkar tentang warisan, tidak ada satupun yang menyelesaikannya. Ada gitu tuh. Itu problemnya kan. Karena dalam warisan ini merasa siapa yang paling banyak jasanya dia merasa paling berhak. Padahal ayahnya posisinya katanya tidak banyak ayahnya, kalau tidak lalah ya, tidak lalah. Sehingga di ujung ayat ini ayat 11 itu Allah berfirman, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fattaqullaha. Itu dikunci Allah. Dikunci ayat itu. Kemudian kalau kita buka ayat Nisa 14 itu dari kahfudullah, ini kan tentunya Allah. Meyasilah warasulahu ba'ilahullah. Artinya kemudian dipahami wajib. Saya ingin menjelaskan ini kepada kita semuanya bahwa teori yang sedang Bapak bahas ini tentang warisan itu menjadi sebuah yang dianggap tidak begitu menarik lagi. Mungkin konsep-konsep sekarang, ilmu sekarang sudah dari kemana-mana, merasa ilmu tertinggal, tidak berkembang. Ada problem Pak di masyarakat ketika masyarakat kemudian menganggap yang tidak penting, sehingga terjadi kerusuhan di mana-mana, kekacauan mana-mana, putus hubungan antara saudara. Lebih parah, anak dengan mamanya sekarang bertemu dosa. Begitu Bapak meninggal. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menyelesaikan. Itu problemnya. Saya berharap Bapak punya tanggung jawab moral setelah hari ini nanti kalau disematkan dengan doktor dan Bapak ini dianggap pakar dalam warisan, kemudian ini harus bisa memberikan pencerahan ke masyarakat. Itu satu yang disampaikan.
Yang kedua, apa yang Bapak jawab tadi dari berbagai pertanyaan para penguji itu sudah menggambarkan ada sebuah fenomena di masyarakat Aceh yang fenomena itu tadi disampaikan oleh Pak Mursyid itu sudah berlangsung 400 tahun yang lalu. Itu masa Ratu Syafi'iyah, Sultanah pertama menjadi Raja Aceh. Itu yang Bapak cerita tadi, kisah tadi, itu fenomena ketika itu bahwa perempuan tertindas pada posisi ketika dia menjadi istri yang diceraikan oleh suami dan dia tidak punya uang, sehingga dia harus terkatung-katung, tidak ada yang punya uang. Maka Ratu Syafi'iyah ini yang kemudian mendeklarasikan penyusunan kepada Dewan Legislatif ketika itu, DPR Aceh, Kerajaan Aceh ketika itu, untuk menyusun sebuah produk perundangan yang namanya Sarakata. Di Sarakata ini ada atur bahwa orang tua yang ingin menikahkan anak perempuannya itu harus memberikan rumah kepada anak perempuan, statusnya hibah. Memberikan itu. Itu apa? Aturan yang dibuat untuk menyelamatkan si anak perempuan kalau satu saat itu kemudian diceraikan suaminya. Konteks fikih mengatakan bahwa rumah itu kewajiban suami, bukan ayahnya si istri. Nah, itu praktek sebelumnya, dan ini kemudian dianggap tidak memberikan perlindungan hukum kepada perempuan di Aceh. Kemudian dibuat aturan ini. Maka pengadilan syariat selama tidak diatur itu bukan soal larangan, bukan soal larangan. Cuma fenomena hari ini itu karena dipahami secara adat bahwa itu rumah hak anak perempuan, lalu menjadi seolah-olah warisan, seolah-olah menjadi warisan. Artinya semestinya kalau pada masyarakat itu kalau diberikan ketika hidup oleh orang tuanya itu menjadi hibah. Hibah dianggap bahagian warisan kalau benar. Tapi kalau tidak diberikan semestinya tidak. Nah, ini yang kemudian orang tua menyadari itu. Kalau ingin rumah itu diberikan kepada anak perempuan, ya, dihibahkan ketika hidup. Dan itu bahagian daripada warisan kalau enggak, artinya tidak lagi menambah warisan lain. Kalau bahagian rumah diterima itu sudah lebih, kecuali kurang. Kalau di orang tuanya punya harta banyak sekali, rumah itu masih bahagian kecil dari warisan, sehingga hak rumah itu masih berhak apa yang lain. Saya pikir informasi ini harus kita berikan kepada masyarakat sesempurna mungkin informasinya, sehingga tidak menjadi misinformasi di masyarakat tentang warisan. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan bersama keluarga ini tanggung jawab moral dan tanggung jawab akademik Bapak nanti setelah dimakan gelar doktor. Seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih ketua sidang. Tapi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Herudin M. Aki. Beliau ini kami anggap guru ilmu faraid di UI. Jadi barangkali Bapak dan kita semuanya banyak mendapatkan pencerahan dari ilmu yang paling tidak disukai. Banyak teman-teman yang menyukai, sebetulnya kata beliau itu enak, tapi banyak yang menyukai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira semua penguji sudah menguji perang dan kita anggap sudah selesai semuanya. Untuk itu prosesi sidang ini kita serahkan kembali kepada MC. Silakan. Ketua Menskor Sidang. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka Dewan Penguji mengadakan rapat penentuan hasil, maka sidang ini kami skor kurang lebih 5 menit. Promo Venus mengambil tempat semula.
Dewan penguji meninggalkan ruang sidang untuk mengadakan rapat penentuan hasil sidang. Hadirin dimohon berdiri.